para sahabat Bunda dimanapun berada, kita hari ini berjumpa lagi ya. Kita mau sama-sama bahas nih hari ini ada suasana yang baru, kita ada di tempat yang baru bersama dengan siapa coba ya. Oke, saya kenalkan dulu ya. Hari ini sahabat Bunda ada bersama dengan sahabatnya para Bunda juga, tapi Uti, maunya dipanggil Uti, jadi kita panggil Uti Nastiti ya. Jadi bundanya Bunda loh ini ya. Bundanya Bunda gitu. Oke, hari ini kita mau bersama-sama dengan Uti Nastiti ini untuk kita mau bahas beberapa hal gitu ya. Salah satunya tentang ASI dan MPASI gitu kan. Seringkali kita tahu gitu kan digembor-gemborkan tentang ASI eksklusif sampai pada akhirnya pemerintah juga ikut turun tangan bikin peraturan di mana susu formula itu gimana caranya itu tidak boleh diberikan ya, dikurangi gitu supaya ASI eksklusif itu bisa diberikan kepada anak-anaknya. Dan kemudian supaya apa juga mencegah stunting dan yang rame yang kita dengar gitu ya. Nah, kita mau bahas kumpas tuntas pokoknya gitu kan. Nanti kalau misal para bunda-bunda ini pengen tanya-tanya bisa nanti komen di kolom komen ya. Nanti bisa tanya-tanya juga supaya nanti bisa kita jawab bersama di konten selanjutnya kah, atau mungkin nanti kita jawab di kolom komen juga gitu. Baik, kita langsung aja bersama Utiti ya, panggilannya Utiti nih ya biar nyaman gitu ya Uti ya. Halo Uti. Silakan ya. Utiti ini adalah salah satu bidan konselor ya di kota Jogja. Jadi hari ini kita ada di Jogja. Oke. Selamat datang di Jogja. Jogja. Khususnya di Pakem loh, tapi bukan di Jogja ya. Oh iya. Jogja masih coret gitu. Bidan Sleman ya, Pakem ya, Sleman. Oke, langsung aja nih ya ke tentang akhir-akhir ini banyak banget pemerintah juga mulai banyak menggembar-gemborkan tentang stunting itu kan, bahkan sampai akhirnya kita sudah memasuki periode yang baru, era yang baru dengan pemerintahan yang baru dengan dan masalah stunting ini memang masih saja dibahas, masih menjadi gitu. Skala prioritas. Betul. Gitu. Nah itu tentang ASI gitu ya, kan salah satunya kemarin sempat dibahas tentang ASI itu. Mau tanya nih Utiti, kenapa sih ASI eksklusif atau ASI itu menjadi penting gitu buat para bayi-bayi itu gitu? Kenapa? Aduh, kalau bicara masalah ASI itu sebetulnya tidak bisa ya hanya 1 jam 2 jam ya. Oh, oke. Jadi ya ini hanya aja permukaan aja ya, permukaan dari ASI, karena memang ASI adalah salah satu mendasar untuk kelangsungan hidup seseorang ya, terutama bayi. Jadi kalau menurut Utiti gitu ya, ASI tidak sekedar nutrisi untuk bayi ya, untuk secara tumbuh gitu, tetapi ASI merupakan satu modal untuk tidak saja pertumbuhan tapi juga perkembangan gitu. Jadi untuk kecerdasan bayi ini untuk kehidupan setelah nanti dewasa begitu. Oke, jadi betapa pentingnya gitu berarti ya. ASI itu bukan hanya untuk pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu kan kita tambah tinggi, tambah berat badannya, tapi juga tentang perkembangan gitu. Betul. Bagaimana dia bisa ini, bisa itu, kecerdasan juga kayak gitu ya. Wow. Seajaib itu ASI gitu ya. Nah, kemudian yang dinamakan ASI eksklusif itu seperti apa, sampai berapa lama, dan kemudian apa pentingnya si ASI eksklusif buat baby gitu. Jadi kalau ASI gitu ya, untuk ASI sendiri sebetulnya kan kalau mau bicara tentang ASI eksklusif, awalnya adalah dari IMD ya, inisiasi menyusu dini. Jadi bukan inisiasi menyusui loh, bukan ya, berbeda. Inisiasi menyusu dini. Kalau menyusu artinya bayi yang aktif. Iya, kalau menyusui yang aktif ibunya. Ya beda ya. Jadi inisiasi menyusu dini. Artinya di sini adalah harapannya bayi itu yang mempunyai keinginan satu usaha untuk mencari gitu ya, mencari yang namanya ASI itu di mana ya. Nah itu kalau bicara IMD sebetulnya 1 hari sebetulnya. Karena tadi kita nggak betapa baiknya, betapa satu hal yang proses alami yang sangat luar biasa gitu. Jadi IMD itu karena saya kan otomatis membantu menolong persalinan ya. Jadi IMD itu nanti pada saat bayi itu lahir
Nah, akan kita letakkan di dada ibu. Nah, tidak sekedar diletakkan itu. Jadi di situ ada proses alami yang sangat bagus sekali karena bayi akan mempunyai usaha mencari puting susu ya. Kenapa puting susu? Karena dia di situ ada sumber kehidupan buat dia. Bagaimana caranya? Caranya dia akan membau ya, diletakkan di dada ibu. Dia akan mencari bau yang sama pada saat dia ada di dalam rahim gitu. Nah, di dalam rahim kan dia baunya adalah air ketuban. Nah, di dalam puting susu tadi sebetulnya ada aroma yang sama dengan yang ada di dalam perut ibunya gitu. Jadi dia akan berusaha mencari bau itu yang ada di putingnya gitu, yang sebelumnya memang puting itu harus dibersihkan dulu ya, dibersihkan dan dikeluarkan sedikit gitu. Dia akan mencari itu dengan gerakan karena dia ada di atas perut yang agak ya di dada dan agak ke bawah gitu. Dia akan berusaha dengan menggerakkan kakinya gitu. Nah, pada saat dia menggerakkan kakinya tadi dia menjejak rahim gitu. Nah, itu sebetulnya ada fungsinya supaya apa? Dari gerakan yang tadi seperti ditendang gitu, ada proses rahim itu seperti diingatkan, oh saatnya aku harus berkontraksi gitu. Nah itu, jadi begitu ada gerakan dari si bayi tadi untuk kayak menyenggol gitu ya, menyenggol rahim, akhirnya rahim terjaga untuk melakukan kontraksi. Oh ini di dalam rahim itu sudah nggak ada bayi lagi. Dia mengecil tapi kan pada saat bayi keluar itu kan masih dalam kondisi mengembang gitu ya. Nah kalau tidak cepat-cepat kontraksi kan akan terjadi perdarahan. Nah itu betapa bahayanya untuk ibu postpartum kalau terjadi perdarahan. Nah itu satu proses yang bagus sekali. Belum nanti kita bicara IMD itu tentang bondingnya pada saat nanti ada dekapan dari ibu gitu tuh meskipun peristiwa itu pada saat itu saja sepertinya, tapi sebetulnya itu merupakan satu modal untuk ketahanan kehidupan bayi itu gitu. Itu secara permukaan dulu aja ya. Jadi untuk kita bisa sampai yang namanya ASI eksklusif nanti itu dimulai dari yang namanya IMD itu. Jadi keberhasilan IMD juga akan menentukan gitu. Kita bicara ASI eksklusif ya itu. Nah kalau sudah IMD baru nanti ASI eksklusif itu akan dimulai. Nah bagaimana proses ASI eksklusif itu? Bahwa seorang bayi diberikan ASI oleh ibunya itu mulai dari 0 hari gitu ya. Setelah lahir sampai nanti umur bayi ini 6 bulan. Dengan itu yang dinamakan ASI eksklusif. Dengan catatan tidak diberikan cairan apapun, makanan apapun. Jadi betul-betul yang pure hanya ASI. Itu yang dinamakan ASI eksklusif. Iya. Jadi benar-benar cuma ASI air susu ibu saja selama 6 bulan tanpa diberikan apapun cairan juga. Apapun. Bahkan air putih pun tidak. Bahkan kalau seandainya bayi ini nanti ada sesuatu yang harus dia butuh obat atau apa, itu pemakai ASI. Dengan cara nanti kita perah ASI itu di dalam sendok gitu. Terus nanti obatnya baru diberikan di sendok itu untuk diberikan bayi itu. Jadi pokoknya semua serba ASI gitu ya serba di 6 ASI. bulan. Betul. Nah, banyak cerita bahwa memang kita tahu bersama ada sebuah kalimat gitu ya yang ngomong bahwa moodnya ibu itu berpengaruh kepada proses menyusui gitu. Nah itu gimana nih kalau misal menghadapi hari-hari ini Titi yang mungkin para ibu-ibu banyak sekali mungkin mengalami nonton di TikTok, nonton di IG gitu ya, reels yang kadang-kadang membuat overthinking nih para mama-mama muda, buda-buda yang baru gitu, yang seringkali membuat overthinking, oh dia bisa gini, aku nggak bisa gini, dan kemudian itu mengganggu psikis dia. Nah itu gimana apakah memang benar gitu kan mood itu berpengaruh kepada proses menyusui itu, Titi? Sangat berpengaruh sebetulnya ya. Dari beberapa dekade ini, ASI eksklusif hasilnya secara nasional itu menurun banget gitu ya. Dari yang tahun 2018 itu
masih di sekitar 65% gitu. Sekarang tahun 2021 itu tinggal 52%. Wow. Dan itu angka yang sangat signifikan ya untuk sebuah proses atau sebuah apa yang namanya usaha untuk mencerdaskan bangsa ya, dimulai dari usaha ibu kepada bayinya itu. Jadi betul-betul yang, dan itu kenapa apa sih penyebabnya gitu ya? Ya itu memang beragam sekali kalau saya melihat ya, perkembangan zaman tidak bisa disingkirkan gitu ya, dengan adanya perkembangan zaman di mana ibu sudah harus bekerja gitu ya untuk sama-sama mencari nafkah, tapi di luar itu ya harus mengorbankan gitu ya hubungannya dengan bayinya gitu misalnya, dan itu memang betul-betul yang sangat memprihatinkan sebetulnya untuk saya selaku bidan gitu ya, yang akan mengantar sebetulnya kayak kadang-kadang mosok sih bidan terlalu tinggi ya ininya cita-citanya ya ikut mencerdaskan suatu bangsa gitu ya. Tapi memang sebetulnya secara sedikit memang peran bidan itu ada gitu. Nah dengan adanya pergeseran budaya, perkembangan zaman itu memang akhirnya ya itu tadi istilahnya kayak usahanya bukan dikatakan gitu ya, gimana ya, usahanya itu menurun bukan motivasi. Betul, mungkin motivasi yang dipengaruhi oleh ya internal dan eksternal ya, gitu. Salah satunya mungkin karena ya itu tadi mood dan karena ibu bekerja lelah, moodnya turun bisa saja gitu. Dan itu kemudian mempengaruhi proses menyusui atau pada produksi ASI-nya. Jadi gini ya, itu kan memang satu hal yang saling berkaitan ya. Terutama kenapa mood itu turun ya, berbagai hal. Tetapi ada yang penting juga bahwa cara ibu menyusui itu juga sudah menjadi penyebab kenapa tidak berhasil atau berhasil gitu. Karena meskipun secara angka menurun tajam, tapi banyak sekali juga ibu-ibu yang sudah cerdas gitu ya untuk memberikan ASI. Contohnya ibu yang memberikan ASI-nya itu tidak hanya kepada bayinya sendiri saja, tetapi dia bahkan bisa mendonorkan gitu ya, berbotol-botol gitu. Nah kalau saya selama ini kalau misalnya ada yang konsultasi, saya memberi konseling kepada ibu yang sepertinya merasa bahwa saya kok nggak berhasil toh Bu untuk menyusui gitu. Nah salah satu hal yang tidak berhasilnya ASI eksklusif itu adalah ketidakpercayaan ibu, gitu. Itu yang pertama. Begitu ibu tidak percaya, otomatis semua itu akan mempengaruhi gitu. Kok saya nggak bisa ya, nanti jangan-jangan lah itu. Dari pikiran yang jangan-jangan tadi sudah merubah mood gitu ya. Nah selain itu teknik itu juga sangat penting sekali gitu. Nah kalau sebetulnya teknik itu sebetulnya mudah ya teknik itu. Cuma kadang-kadang seorang ibu atau konselor itu tidak memberi pemahaman yang bisa dimengerti gitu. Nah sebetulnya kalau saya mempunyai nasihat atau motivasi kepada ibu itu hanya sederhana. Jadi gini, motivasi saya gini, ibu sebetulnya kan ASI itu seperti pabrik gitu ya, di pabrik gitu. Jadi kalau pabrik, selama pabrik itu tidak diberi pesanan gitu ya, ya pabrik tidak akan memproduksi gitu. Nah kalau ASI gimana cara pesennya? Ya dengan hisapan. Sebetulnya kuncinya itu ada di hisapan gitu. Jadi begitu lidah bayi menghisap puting, itu artinya ada pesanan dan otak akan memberi perintah gitu ya kepada payudara untuk memproduksi gitu. Dan banyak juga yang mempunyai mitos gitu ya, bahwa payudara besar airnya banyak, tapi ternyata tidak gitu. Jadi apapun bentuknya payudara itu, karena itu tadi saya sampaikan yang di depan tadi, karena itu pesanan, jadi dipesan diproduksi, dipesan diproduksi. Supply by demand. Gitu Betul. Jadi
Ya bahkan kalau orang Jawa bilang ngekjel gitu, begitu ngek dijejelke ya langsung otomatis dia tidak menyimpan di payudaranya itu, gitu. Jadi dia mengalir gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita sudah didesain gitu bahwa tidak akan pernah kehabisan gitu ya. Cuma memang karena tidak ada permintaan jadi tidak betul. Nah, tidak ada permintaannya ini entah karena bisa jadi karena ketidakpercayaan diri tadi, kemudian menjadi keengganan untuk memberikan gitu ya, dan itu akan kemudian berpengaruh kepada proses menyusui dan produksi ASI-nya. Gitu. Jadi bukan berarti produksi ASI itu terbatas gitu ya, ada batasnya, tapi memang karena faktor-faktor itu tadi ya, gitu. Di itu Bunda. Jadi kalau boleh sedikit gitu ya, berarti intinya sebenarnya semua Bunda itu punya kesempatan untuk bisa lolos ASI eksklusif gitu ya. Berarti hanya tergantung bagaimana kita itu percaya diri enggak gitu ya. Jadi itu Bunda ya. Jadi para bunda-bunda ini dari UTT percaya diri aja bahwa memang kita itu memang didesain Tuhan untuk memberi kehidupan gitu ya, buat anak-anak kita gitu. Jadi nggak perlu takut atau istilahnya overthinking gitu ya kalau hari-hari ini orang lain bisa gini nanti jangan-jangan aku gini gitu, nggak perlu gitu ya Bunda. Jadi ayo semangat kita ASI eksklusif gitu. Satu lagi ya mungkin ya yang aku lupa, ini ada juga pendapat ya dari saking ketidakpercayaan tadi seorang ibu yang menyusui itu kadang-kadang gini, soalnya aku hari ini tuh belum makan banyak, saya itu tadi nggak sarapan gitu-gitu. Nah itu sebetulnya nggak ada pengaruh, tidak ada hubungan yang langsung gitu antara makan ibu saat ini dengan produksi ASI gitu. Jadi semua ibu ya makan dan tidak makan, selama dia dihisap dia akan memproduksi ASI. Hanya gitu ya, hanya nanti memang dampaknya kepada ibu. Ibu betul, ibu kelaparan, ibu nutrisi buruk ya, gizi buruk dan sebagainya, ibu cepat sakit gitu kan kalau itu. Tapi secara produksi ASI tetap ngalir selama ada hisapan. Makanya tadi aku di depan udah bilang kalau kunci dari menyusui adalah hisapan gitu. Jadi harus dihisap gitu ya supaya bisa keluar terus gitu. Nah, gimana nih OTT kalau misal memang ada kondisi di mana kan kita juga pernah dengar tentang baby blues gitu. Nah, kemudian ibu bunda-bunda ini mengalami struggle nih untuk memberikan ASI gitu. Nah, saran dari UTT gimana nih? Bagaimana caranya selain dari bunda-bunda ini harus percaya diri, membangun motivasi gitu. Apakah ada cara lain gitu? Ada cara lain atau perlu dukungan dari lain sekitar yang supaya kita bisa sama-sama berjuang gitu istilahnya. Nah, kalau bicara tentang baby blues ya gitu, sebetulnya kan tidak bisa baby blues itu ditangani saat itu juga, tidak. Tapi memang sejak awal itu ada ya? Ada. Saya ngalami juga, meskipun bidan saya ngalami ya. Oh, luar biasa. Oke. Tapi kalau baby blues kan sebetulnya gangguan awal sebetulnya. Ya kan masih ada depresi, awal itu. Saya rasa semua ibu mengalami, entah itu berat, ringan atau sedang, tapi tetap mengalami. Kalau saya sering mendampingi ibu-ibu ya. Boleh berikan satu contoh? Contoh ya gitu, misalnya setelah melahirkan hari ke-0 atau pertama gitu, Ibu, saya udah melahirkan ya Bu, saya kok bingung ya, misalnya seperti itu. Terus, aduh, aku kok tiba-tiba udah jadi ibu ya, nanti gimana? Nah itu. Oh, itu hari-hari awal, sudah termasuk baby blues itu. Gitu. Itu nanti sampai 2 minggu, akan ada saat-saat seperti itu di mana dia mengalami bingung, apa yang harus saya lakukan, gitu-gitu. Meskipun sebetulnya memang tidak semua perempuan mengalami ya, karena itu tadi, kalau kehamilan itu sudah dikelola sejak awal gitu ya, perencanaan kehamilan itu dilakukan ya, bukan serta-merta hanya, aku kok tiba-tiba hamil ya, aku kok itu akan aman sebetulnya. Iya, karena baby blues itu kan ketidakmampuan ibu untuk memahami kondisi tubuhnya sendiri sebetulnya gitu.
gitu ya. Jadi kalau misal bunda ini ngalami ini gitu, apa yang bisa dilakukan? Mungkin kalau misal para ayah ini juga lihat tayangan ini, apa yang bisa kita lakukan? Karena kan kalau mungkin bundanya sendiri sudah bingung nih dengan dirinya sendiri gitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan support dari keluarga atau ayah gitu? Artinya sudah terlanjur ya, iya, udah maksudnya terlanjur sudah masuk dalam baby blues, meskipun di dalam persiapan itu sudah banyak hal, banyak kali petugas kesehatan itu akan memberikan masukan gitu. Tapi ya kadang-kadang kan keadaan seseorang ibu itu kan berbeda-beda ya. Ada ibu yang sudah paham, sudah mengerti bahwa akan terjadi seperti itu, sehingga aku harus sudah mulai pasang badani ya, aku jangan sampai masuk ke arah itu ya. Tapi kalau seandainya sudah sampai ke tahap itu, ya pendampingan memang sangat perlu sekali, terutama suami gitu ya, suami, keluarga gitu, dengan cara ya mengulang gitu, mengulang apa yang mungkin ibu ini sudah mengerti tentang apa namanya kehamilannya gitu ya, tentang setelah kehamilannya dan ini sudah melahirkan gitu. Dan yang kedua, ibu ini selalu didekatkan dengan bayinya gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan tidak boleh apa namanya memisahkan ya bayi dengan ibunya. Meskipun pada tahun-tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu itu begitu bayi dilahirkan terus dibawa ke ruang ya, ke ruang nifas, bukan bayi, ibu bayi ke ruang bayi, ibu ke ruang nifas gitu. Nah itu nah itu yang sekarang nggak boleh. Jadi untuk mengatasi atau menangani ibu dalam kondisi baby blues itu adalah itu tadi, didampingi oleh suami terutama, keluarga. Terus yang kedua, selalu mendekatkan bayi itu gitu, supaya ibu bisa menatap anaknya tadi ya, supaya ada bonding gitu. Yang ketiga memang harus tercukupi nutrisi ibu gitu ya. Itu berpengaruh. Berpengaruh juga karena ibu dalam kondisi lapar pasti berbeda ya. Jalan pikirannya terus keputusannya, kemampuannya untuk mengelola situasi gitu berbeda. Itu sangat penting sekali gitu ya, gitu. Jadi ya itu minimal seperti itu. Butuh dukungan pendampingan dan mungkin kalau masih di rumah sakit dari tenaga kesehatan gitu ya. Tapi kalau misal dari lingkungan ya salah satunya suami gitu ya, untuk dia didekatkan terus dengan bayinya gitu. Supaya nanti kembali lagi supaya dia bisa mengasihi anak-anaknya. Betul. Oke, lanjut nih. Kalau misal sudah selesai 6 bulan, kita sudah selesai ASI eksklusif, kemudian ada yang kita sebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Sebenarnya tuh prinsip dari MPASI itu gimana sih, Utiti? Makanan pendamping ASI, namanya saja makanan pendamping ASI ya. Tentu saja ASINya masih tetap diberikan sampai nanti 2 tahun gitu. Terus kalau MPASI diberikan memang secara bertahap. Artinya secara jumlah bertahap, ya, secara bentuk juga bertahap gitu. Nah itu kalau seandainya itu dipatuhi gitu ya, secara apa namanya jumlah, secara waktu gitu ya, jumlah, waktu, tekstur, bentuk gitu itu sebetulnya akan berhasil. Artinya gini. Ya kedisiplinan ibu juga ya, kedisiplinan orang-orang di sekitar, misalnya seperti ibu tidak harus ibu saja, bapak juga harus berperan gitu ya. Apa yang diberikan bayi pada pada saat pertama kali diberikan makanan pendamping ASI gitu ya. Terutama bentuknya pasti akan cair dulu ya, menyerupai ASI dulu, meskipun nanti isinya bisa berbeda, bermacam-macam. Nah, berapa kalinya? Ya 3 kali. Hanya nanti jumlahnya memang bertahap. Dari bentuk cairan itu 3 sendok ya, 3 kali makan ya, pagi, siang, sore gitu. Terus cairannya ya tidak terlalu cair, tapi yang bisa apa ya, ya disendok apa seperti anulah apa namanya, bukan yang bubur gitu, belum masih cair lah begitu.
Nah itu yang awal-awal ya, 6 bulan pertama sampai 9 bulan nanti tapi bertahap jumlahnya gitu ya. Sampai misalnya 7 bulan sudah mulai ditambahi, kalau biasanya agak lembek apa cair sudah agak padat gitu ya. Terus nanti 9 bulan itu sudah yang lauknya itu sudah di apa ya? Di apa namanya ya? Dicacah gitu ya, dicacah. Sampai nanti bubur keras. Nah nanti 1 tahun itu sebetulnya bayi sudah mulai dengan makanan dewasa, gitu. Iya. Dikatakan keberhasilan MPASI itu seperti apa, Bu Titi? Ya kalau keberhasilannya ya tentu saja dilihat dari tumbuhnya ya. Dari tumbuh. Apakah dia bertumbuh secara ukuran ya, ukuran berat badan, ukuran tinggi badan, ukuran lingkar kepala, ukuran lingkar lengan gitu, yang nanti akan berdampak pada perkembangan kebisaan gitu, perkembangan apa ya namanya kemampuan melakukan sesuatu. Kalau anak kalau tadi 3 bulan masih ASI sudah harus bisa tengkurap, kepala ngangkat gitu ya. Kalau 6 bulan pertama pendampingan dengan makanan pendamping ASI tadi, dia sudah mulai didudukkan. Apakah dia sudah bisa tegak duduk sendiri tanpa ada bantuan bantal misalnya begitu? Ya kalau memang belum ya nggak apa-apa dilatih gitu. Kalau mulai 6 bulan itu. Nah seperti itu, nutrisi yang mencukupi akan menjamin keberhasilan tumbuh dan kembang bayi gitu. Nah untuk perkembangan pun ada hubungannya antara makanan dengan perkembangan. Kenapa makanan di umur 7 sampai 9 bulan itu bentuknya sudah yang bisa dijimpit dan dipegang supaya bayi bisa berlatih berlatih apa ya ini apa megang. Karena umur 9 bulan itu bayi tidak boleh lagi harapannya sudah tidak yang menggenggam. Kalau 6 bulan masih menggenggam, mainan digenggam. Nah kalau 9 bulan dia sudah harus bisa menjimpit. Ya hal-hal kecil itu sebetulnya merupakan tahapan perkembangan bayi. Makanya makanannya juga disesuaikan. Oh kalau sudah 8 bulan, 9 bulan bentuknya yang sudah bisa dipegang gitu. Misalnya brokoli ya, misalnya mau dicoba dengan potongan yang agak besar sehingga bayi bisa menjimpit, nanti dimasukkan gitu. Nah di umur unik ya, jadi ternyata tekstur maksudnya bentuk makanan itu tuh berpengaruh sesuai dengan tahap perkembangan dia. Betul, tidak sekedar udah karena punya gigi gitu ya. Enggak, tapi ada itu. Nah nanti setahun itu baru boleh makanan dewasa. Ya makanan dewasa itu boleh apa saja, apa saja yang tidak boleh hanya memang sangat dibatasi gula dan garam. Apapun boleh, santan boleh, minyak boleh. Sayur lodeh boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Sayur apa boleh, apapun boleh. Namanya juga makanan dewasa. Apa yang ibu makan sebelum diberi gula, garam, lombok, sisihkan dulu. Gitu. Jadi sebetulnya itu pengalaman yang bagus sekali ya untuk memberikan makanan pendamping ASI itu gitu. Kalau pedes gitu boleh nggak ya? Jangan dulu karena itu akan mempengaruhi pencernaan ya, pencernaan. Iya. Meskipun nanti setelah 2-3 tahun kalau anaknya sendiri yang butuh apa namanya ngicipi punyanya orang tua kalau dia mau gitu ya tentu saja bertahap ya supaya tidak kaget nanti pencernaannya gitu. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa ukuran untuk keberhasilan dari MPASI dari ASI eksklusif dan juga MPASI itu bukan cuma masalah waktu gitu ya. Oh 6 bulan selesai atau gimana, tapi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak itu sesuai dengan apa namanya tahapan usianya gitu ya. Dan tentunya untuk keberhasilan itu semua bukan cuma dari ibu gitu ya, tapi juga butuh dukungan dari lingkungan. Oke, mungkin ada closing statement terakhir dari Utiti buat para bunda-bunda yang lagi mengasi dan MPASI nih masa-masa itu. Ibu, bunda ya, ayo semangat untuk memberikan ASI, untuk memberikan MPASI, karena dari situ kita akan mendapatkan satu momen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dari bayi sampai nanti dewasa, akan membentuk pribadi yang kuat,
ya generasi yang bagus gitu. Semangat. Bunda. Iya. Terima kasih Titi buat sama-sama. sudah membersamai sahabat Bunda ya pagi hari ini gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe BMTV channel, dan juga nanti bisa follow. Dan mungkin mau tanya-tanya tentang seputar mengasihi, seputar MPASI dan atau apapun gitu ya, bisa follow Instagram @kotasehat_Indonesia. Oke, terima kasih, sampai jumpa.